Halo, nama saya Noam, dan saya adalah seorang rabi Yahudi dari bangsa Israel, seorang Yahudi berasal dari suku Yehuda yang merupakan salah satu suku dari bangsa Israel. Mari kita bicarakan tentang 7 hukum universal, yaitu 7 hukum Nuh. 7 hukum ini berasal dari kitab Torah, tetapi tidak muncul secara eksplisit dalam Torah tertulis. Mereka hanya ada di sana dalam bentuk isyarat. Penjelasan tentang hukum-hukum ini bisa ditemukan dalam Torah lisan. Torah lisan telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak Nabi Moshe Rabenu, semoga damai menyertainya, yang menerima Torah dari Tuhan di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, Moshe menerima Torah tertulis dan Torah lisan. Torah lisan menjelaskan Torah tertulis dan juga menjelaskan 7 perintah untuk semua manusia, yang juga disebut sebagai 7 hukum. Nuh adalah orang yang selamat dari banjir. Ada saat di mana Tuhan marah pada manusia dan menutupi dunia dengan air, membunuh semua yang hidup di atas tanah. Hanya Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan yang dibawa ke dalam bahtera atau kapal Nuh yang selamat. Nuh membangun bahtera ini sesuai dengan petunjuk yang diterimanya dari Tuhan. Semua orang menertawakan Nuh hanya karena dia membangun bahtera, kapal besar itu. Nuh memberitahu mereka bahwa akan ada hujan besar, banjir yang akan menyapu seluruh dunia. Seluruh cerita ini muncul dalam Torah. Kebanyakan orang di dunia mengenal cerita ini, tapi yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa setelah banjir berakhir, hujan berhenti. Nuh keluar bersama seluruh keluarganya dan hewan-hewan yang ada di dalam bahtera. Dan Nuh menerima 7 hukum, perintah dari Tuhan. 7 hukum untuk seluruh dunia. Atau karena semua orang yang ada di dunia saat ini sebenarnya berasal dari Nuh, yang melanjutkan keberadaan manusia di dunia. Hukum-hukum ini disebut 7 hukum anak-anak Nuh dan berlaku untuk seluruh dunia. Bukan hanya untuk anak-anak Israel, melainkan juga untuk orang-orang Yahudi. Bangsa Israel, bangsa Yahudi, memiliki 613 hukum, perintah yang mengikat kita bangsa Yahudi, tetapi semua orang di dunia harus mematuhi 7 hukum. Nuh yang diterima setelah dia keluar dari bahtera. Seperti yang saya katakan, hukum-hukum ini tidak dijelaskan dalam Torah tertulis, mereka dijelaskan dalam Torah lisan. Hari ini kita akan menjelaskan 7 hukum penting ini yang harus kita semua jaga. Cukup dengarkan dan terima mereka untuk diri Anda sendiri, bukan hanya karena mereka sangat logis, tetapi terima mereka untuk diri Anda sendiri. Karena Torah mengarahkan kita untuk melakukan hal ini. Seluruh Torah berasal dari Tuhan. Tuhan membimbing kita tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kitab Torah adalah kata-kata Tuhan. Kitab Torah menjelaskan kepada kita apa yang harus dilakukan. Seperti yang saya katakan, ada Torah lisan yang dibicarakan, dan kita harus menerima hukum-hukum ini karena mereka berasal dari Torah, dan pada dasarnya berasal dari Tuhan. Hukum-hukum ini diterima oleh Nuh. Saya ingin menjelaskan 7 hukum Nuh, dan bagaimana mereka membawa perdamaian ke dunia, bagaimana mereka memperbaiki hubungan antara negara-negara dan antara bangsa-bangsa di dunia, serta hubungan di dalam berbagai bangsa. Inilah jawaban yang diberikan oleh kitab Torah untuk perdamaian dunia. Jika kita ingin ada perdamaian seperti itu, perdamaian dunia hanya bisa terjadi jika kita mendengarkan kata-kata Tuhan dituliskan dalam Torah. Dan 7 hukum ini adalah hukum-hukum yang harus dijaga dan diterima oleh setiap bangsa dan negara. Negara yang mengikuti hukum-hukum ini akan menjadi negara yang kuat, dan itu adalah janji dari Tuhan. Di negara seperti itu akan ada perdamaian yang nyata. Negara seperti itu akan menerima semua berkat dari Tuhan. Dan ketika kita sampai pada waktu penebusan, menurut apa yang dikatakan semua nabi, generasi ini adalah generasi terakhir dari pengasingan, dan generasi pertama dari penebusan. Siapapun yang mau menerima 7 hukum ini, karena mereka berasal dari kitab Torah dan datang dari Tuhan, Tuhan memberikannya untuk seluruh dunia. Bukan hanya untuk satu bangsa. Hal ini tertulis dalam kitab Torah. Dan siapapun yang mematuhi hukum-hukum ini akan memiliki bagian dalam penebusan yang sempurna.
penebusan akan datang sangat segera. Hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang 7 hukum ini dengan bantuan Tuhan yang Maha Besar. Hukum pertama adalah tidak boleh menyembah berhala. Kita hanya percaya kepada satu Tuhan. Dia satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tapi apa sebenarnya artinya? Kita tidak boleh menggambar Tuhan. Menjelaskannya dengan cara apapun, Tuhan tidak memiliki bentuk. Dia tidak memiliki tubuh. Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Tentang kebesarannya, jika seseorang menyembah patung, atau ada yang percaya bahwa ada orang yang adalah Tuhan, hal ini dilarang. Hari ini ada orang-orang yang percaya pada kekuatan uang, pada kekuatan diri mereka sendiri, dan juga mengejar uang dan kekuasaan. Itu berarti melawan Tuhan. Ada orang-orang yang mengejar nafsu mereka, seperti makan, minum, kesenangan, kehormatan, dan banyak hal lainnya. Kepercayaan kita adalah bahwa ada satu Tuhan, dan kita adalah hambanya, bukan hamba dari yang lain. Kita dapat percaya pada Tuhan, tetapi tidak benar-benar tahu apa yang Dia pikirkan atau ketahui, dan kita harus bersikap sederhana dengan Tuhan, karena kita terbatas dalam pemahaman kita tentangnya. Kita bisa melihat dunia, dan melihat semua hal luar biasa yang telah dan sedang dilakukan Tuhan, tapi tidak benar-benar memahami Tuhan ada sebelum segala sesuatu diciptakan, dan Dia juga akan ada setelahnya. Tuhan akan ada selamanya. Kita memahami bahwa Tuhan memberikan rezeki kepada dunia, memberikan kehidupan kepada seluruh dunia. Tuhan mengawasi seluruh dunia, tetapi kita, manusia, tidak bisa benar-benar memahami Tuhan. Kitab Taurat mengajarkan kita bagaimana menjaga hukum-hukum dunia. Kitab Taurat juga memperingatkan kita untuk tidak menyembah berhala, tidak membuat gambar, dan tidak menyembah apapun selain Tuhan. Jadi itu adalah hukum pertama dari Nuh, dan siapapun yang menjaganya, berkat akan datang kepadanya. Hukum kedua dari Nuh, dilarang mengutuk Tuhan dan namanya. Itu adalah penodaan suci. Kita hanya perlu memuji Tuhan. Tapi apa artinya? Apa artinya mengutuk? Ada cara sederhana yang dipahami setiap orang bahwa kita tidak boleh mengutuk. Tapi kadang-kadang, dalam hidup kita, kita mencari seseorang untuk disalahkan atas hal-hal yang terjadi pada kita. Kita marah pada hal-hal yang terjadi pada kita. Kita perlu memahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan itu baik. Kita perlu menguatkan iman bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan adalah untuk kebaikan kita, menguatkan iman kepada Tuhan. Setiap hal di dunia ini memiliki sebab dan akibat. Kita sebagai manusia tidak memiliki kemampuan untuk memahami semua yang terjadi, dan terkadang seseorang merasa hancur dan mengutuk, menyalahkan Tuhan atas kesulitan yang dihadapinya. Tapi itu bukan cara yang benar untuk bertindak. Ketahuilah bahwa hal itu dilarang. Dan Tuhan memimpin dunia dengan penuh kasih, agar pada akhirnya kita semua menjadi baik dan diperbaiki. Satu hal lagi dalam hukum kedua, kita dilarang mengutuk orang dengan nama Tuhan. Kita tidak boleh menggunakan namanya untuk itu. Hukum ketiga, dilarang membunuh dan kita harus menghormati kehidupan orang lain. Sekalipun dia dari negeri lain atau suku lain, kita lihat di sana ada yang membunuh, dan itu adalah perbuatan yang sangat buruk di mata Tuhan. Kitab Taurat memerintahkan kita untuk tidak mengambil nyawa manusia lain. Hukum ini juga muncul dalam kitab perintah. Tuhan berfirman kepada orang-orang Israel di Sinai Tikus. Itu sebenarnya adalah hukum yang dapat dipahami oleh siapapun, tanpa banyak penjelasan. Tetapi yang terutama ialah menaati hukum. Bukan karena menurutku itu benar, karena besok akan benar. Mungkin menurutku itu benar, tetapi karena hukum itu adalah hukum dari Tuhan. Hukum yang tertulis di kitab Taurat. Saya tidak berbicara tentang perang di sini, di mana seseorang datang untuk membunuh Anda dan Anda membunuh mereka, atau jika Anda membela diri sendiri atau orang lain. Misalnya, jika ada serangan teroris, itu dilarang membunuh siapapun. Jika seseorang melakukan sesuatu, Anda harus membawanya ke pengadilan. Pengadilan akan menanganinya. Jangan memutuskan bahwa Anda adalah hakimnya. Mengakhiri hidup Anda dan bunuh diri juga dilarang. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk mengambil nyawa orang lain. Bahkan tidak untuk dirinya sendiri. Jangan menyakiti orang lain, dan jangan menyakiti dirimu sendiri.
Hukum keempat di sini adalah tentang hubungan terlarang. Setiap orang harus menghormati pernikahan, istri kepada suami, dan suami kepada istri. Pernikahan adalah hal yang suci. Dilarang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Dilarang melakukan hubungan seksual antara pria dan pria, atau antara wanita dan wanita. Dilarang melakukan hubungan seksual dalam keluarga dengan saudara, ibu, ayah, anak. Dilarang melakukan hubungan seksual dengan wanita yang sudah menikah. Dilarang melakukan hubungan seksual dengan hewan. Semua ini adalah hal-hal yang tidak diizinkan oleh kitab Torah. Kita perlu menghormati kitab Torah. Torah menjelaskan kepada kita bahwa hubungan yang baik antara pria dan wanita yang sudah menikah itu adalah sistem yang benar. Kalian bisa melihat sendiri bahwa bangsa dan negara yang tidak menghormati hukum-hukum ini kehilangan semua berkat yang mereka miliki. Mereka memiliki perang dan banyak masalah. Dan masalah-masalah ini muncul karena hukum-hukum ini tidak dijaga. Sangat penting bagi kalian untuk memahami betapa dasar hukuman ini. Inilah jalan yang seharusnya ada. Jalan Tuhan. Hukum kelima Nuh. Jangan mencuri dan hormati harta milik setiap orang. Jika sesuatu milik kita, kita bisa memberikannya kepada orang lain. Kita bisa menjualnya dan melakukan apapun yang kita mau. Karena itu milik kita. Kita tidak bisa mengambil sesuatu dari seseorang tanpa izin darinya. Hal seperti ini disebut pencurian. Kitab Torah memerintahkan kita untuk tidak mencuri. Hukum ini sangat masuk akal bagi kita sebagai manusia. Hukum ini juga muncul dalam film 10 Perintah. Tapi kita menjaga hukum ini, karena ini adalah hukum yang diberikan kepada kita oleh Tuhan dalam kitab Torah. Dan kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Itu bisa jadi sesuatu yang sangat kecil, yang kita pikir tidak ada artinya. Sesuatu yang bahkan mungkin tidak digunakan oleh seseorang dalam waktu yang lama. Dan kita bisa bilang bahwa mereka pasti juga setuju untuk membiarkan kita menggunakannya. Bahkan sebuah pensil. Kita perlu peka terhadap harta milik orang lain. Meminta izin untuk menggunakan barang-barang mereka dan tidak mencuri apapun dari siapapun. Hukum keenam, hormati semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak boleh makan hewan tanpa membunuhnya. Apa artinya itu? Kita tidak boleh makan hewan saat masih hidup. Tidak boleh memotong anggota tubuh hewan hidup dan memakannya dari tubuhnya. Tuhan mengizinkan kita untuk membunuh hewan dan memakannya. Tuhan mengizinkan kita setelah banjir untuk makan hewan. Sebelum banjir, sebelum hujan besar, manusia tidak boleh makan hewan dan semua orang vegetarian. Menurut kitab Torah, ada cara untuk membunuh hewan sebelum kita memakannya. Jika kamu dari bangsa Israel, kamu harus mengikuti cara ini. Tapi jika kamu bukan dari bangsa Israel, kamu hanya perlu membunuh hewan itu sebelum memakannya. Hal tambahan, kamu tidak boleh memasak hewan itu jika masih hidup. Jika dia belum mati sepenuhnya sebelum dimasak, kamu tidak boleh kejam dan memakannya. Hukum ketujuh. Sistem hukum. Setiap bangsa, negara, atau suku harus memiliki sistem hukum. Tuhan berkata bahwa setiap bangsa perlu memiliki sistem hukum sesuai dengan cara mereka hidup. Tanpa hukum yang jelas, akan ada banyak kejahatan di dunia, akan ada banyak perang di dunia, akan ada banyak kesedihan, banyak duka di dunia, dan setiap orang akan melakukan apa yang mereka inginkan. Harus ada sistem hukum di setiap negara. Sistem hukum harus baik, adil dan melindungi orang-orang, dan orang-orang harus menjaga hukum itu. Ini adalah satu hukum lagi dari 7 hukum Nuh, yang harus kita jaga. Jika kita ingin ada perdamaian sejati di dunia, kita perlu mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan mengatakan bahwa kita harus berperilaku baik satu sama lain sebagai masyarakat. Ini adalah salah satu hal paling dasar yang harus kita jaga. Setiap dari kita harus ingat bahwa Tuhan mencintai kita, dan karena itu, Dia memberikan kita hukum tentang bagaimana menjadi orang baik di dunia yang Dia ciptakan. Kita perlu mengingatnya.
Ketika kita mematuhi hukum-hukum ini, kita tidak melakukannya. Karena itu terlihat logis bagi kita. Kita melakukannya. Karena itulah yang Tuhan inginkan dan kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberitahu kita tentang hal ini. Menceritakan kepada kita tentang hal ini, memerintahkan kita. Tuhan mengatakan itu kepada kita di dalam kitab Torah. Jadi inilah hukum-hukum Nuh. Setiap orang di dunia wajib mematuhi hukum-hukum ini. Menurut kitab Torah, inilah hukum-hukum yang diterima Nuh dari Tuhan setelah dia keluar dari kapal besar, yang dalam bahasa Ibrani disebut teva atau tenda. Nuh, di sana Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Dan dengan begitu, dia melanjutkan umat manusia. Hujan besar, banjir itu membunuh semua yang hidup sebelumnya di bumi. Hanya Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan yang bersamanya yang selamat. 7 hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh umat manusia. Nuh menerima dari Tuhan, dan setiap pria dan wanita di dunia wajib mematuhi mereka, tidak peduli dari mana mereka berasal. Apakah kalian ingin ada perdamaian sejati di dunia? Apakah kalian ingin ada perdamaian sejati di antara kalian dan teman-teman kalian? Perdamaian sejati dengan tetangga kalian, dengan negara lain? Mulailah mematuhi hukum-hukum ini. Tuhan hanya menginginkan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih banyak dan selamat tinggal.